Halo semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI, Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi 2023. Adapun topik pembahasan kami mengenai desain dan struktur organisasi. Nah, yang pertama adalah pengertian desain organisasi. Menurut Kirvin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Nah, selanjutnya, menurut Scher-Hermann, desain organisasi merupakan proses memilih dan mengimplementasikan struktur yang terbaik untuk mengelola sumber-sumber untuk mencapai misi dan tujuan. Selanjutnya, menurut Ivanishevich, Konopasky, dan Matheson, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Nah, terakhir, menurut Wisnu dan Nurhasana, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah sebuah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relatif untuk terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atas kelompok tujuan. Nah, menurut Max Weber, pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Selanjutnya, menurut Victor A. Thompson, organisasi adalah suatu integrasi dari sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama dengan sangat rasional dan impersonal untuk mencapai beberapa tujuan spesifik yang telah diumumkan sebelumnya. Nah, yang keempat, selanjutnya menurut Rosenweig, struktur organisasi adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mengetahui tugas, fungsi, dan jabatan setiap pemimpin di dalam sebuah organisasi. Nah, menurut Robbins dan Coulter, pengertian struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka tersebut, tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi. Nah, selanjutnya syarat desain struktur organisasi, yaitu pembagian tugas. Manfaat dari pembagian tugas adalah untuk mengelompokkan orang yang bekerja sama dalam suatu pembagian kerja supaya menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri. Yang kedua, departementasi. Nah, itu adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama dan memaksimalkan dan mempercepat proses penyelesaian tugas tersebut. Nah, departementasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, departementasi fungsional merupakan metode yang paling relatif. Tugas yang sejenis dan saling terkait dapat dikelompokkan dalam departemen yang sama. Kelebihannya adalah meningkatkan keahlian, memungkinkan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, mendorong penggunaan keahlian dan peralatan tertentu, komunikasi dan prestasi meningkat. Yang B, departementasi atas dasar produk. Terdiri dari kombinasi ke dalam suatu tugas departemen yang meliputi memproduksi produk-produk sejenis. Biasanya terjadi pada perusahaan besar yang sulit untuk mengkoordinasikan beraneka ragam departemen fungsional. Nah, yang C, departementasi atas dasar wilayah. Organisasi menggunakan geografis sebagai dasar departementasi. Jika organisasi tersebar di area geografis yang luas untuk unit yang sama. Nah, yang terakhir adalah departementasi atas dasar pelanggan. Merupakan pengelompokan tugas yang mengkoordinasikannya sesuai dengan pelanggan yang dilayani, terutama jika pelanggan memiliki kategori dan kebutuhan dari masing-masing kelompok yang berbeda secara signifikan. Nah, yang ketiga, rantai komando. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat adalah rentang kendali. Berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan dengan efektif oleh seorang atasan, organisasi dengan rentang kendali luas memiliki sedikit tingkat hierarki. Banyak orang berada di bawah satu penyelia sehingga terbentuk struktur organisasi datar atau flat. Nah, yang terakhir adalah delegasi wewenang. Berkaitan dengan sejumlah mana wewenang pengambilan keputusan tersebar dalam hierarki organisasi, jika tersebar secara luas, maka disebut desentralisasi.
Sedangkan jika hanya ada di tingkat atas, maka disebut sentralisasi. Organisasi yang relatif kecil dan karyawan yang tidak banyak serta tugas tidak begitu kompleks biasanya menerapkan sentralisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi formal dan informal. Yang pertama, struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal adalah struktur organisasi dengan posisi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang ditetapkan secara jelas. Nah, karakteristik struktur organisasi formal yang pertama adalah tujuan. Organisasi formal mendokumentasikannya secara tertulis, misalnya ke dalam pernyataan visi dan misi. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Organisasi formal memiliki struktur yang jelas. Mereka mendeskripsikan struktur di dalam organisasi ke dalam sebuah bagan disebut dengan bagan organisasi. Nah, selanjutnya adalah level hierarki. Organisasi mengatur dan menetapkan level hierarki secara jelas. Itu mengkodifikasi hubungan antara posisi berbeda di dalam organisasi mulai dari level atas hingga level rendah. Selanjutnya adalah otoritas. Organisasi formal mendefinisikan dan menetapkan otoritas untuk masing-masing posisi. Masing-masing tidak bisa bertindak di luar otoritasnya. Selanjutnya adalah rantai komando. Organisasi formal mengatur bagaimana otoritas dan tanggung jawab antar posisi harus dijalankan. Itu biasanya berbentuk piramida. Nah, selanjutnya prosedur, aturan, dan kebijakan. Organisasi formal sangat tergantung pada aturan, prosedur, dan kebijakan untuk beroperasi. Nah, yang terakhir, sistem pengelolaan anggota. Organisasi memiliki sistem yang ditetapkan untuk mengganti anggota. Misalnya, seleksi bukan didasarkan pada hubungan politik atau kekerabatan, melainkan didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki. Selanjutnya adalah kelebihan struktur organisasi formal. Yang pertama adalah kerja sistematis. Organisasi formal membagi aktivitas ke dalam sebuah unit dan posisi. Masing-masing memiliki peran dan tujuan spesifik. Pengaturan semacam memungkinkan organisasi berjalan sistematis dan lancar. Selanjutnya, lebih terkoordinasi. Organisasi formal menguraikan secara jelas unit dan posisi di dalamnya, termasuk hubungan, otoritas, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Itu memungkinkan setiap orang di dalam organisasi bergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya, otoritas yang jelas. Organisasi formal memiliki rantai komando yang mapan. Itu menjabarkan garis wewenang dan kekuatan pengambilan keputusan, sehingga hubungan antara bawahan dan atasan terdefinisi secara jelas. Selanjutnya, tidak ada ambiguitas dan kebingungan. Setiap orang, posisi pekerjaan, dan departemen memiliki tugas yang didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada ambiguitas dan kebingungan dalam menjalankan perannya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah lebih stabil. Organisasi beroperasi berdasarkan aturan dan prosedur. Perilaku dan hubungan di antara para anggota dapat diprediksi, dan organisasi akan terus berlanjut bahkan ketika beberapa orang kunci seperti direksi keluar. Nah, selanjutnya hubungan profesional. Orang-orang berinteraksi satu sama lain karena pekerjaan, dan mereka lebih menekankan pada hubungan profesional daripada hubungan interpersonal seperti kekeluargaan. Selanjutnya adalah kekurangan struktur organisasi formal. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lambat. Yang kedua, organisasi yang bersifat kaku. Yang ketiga, mengabaikan kebutuhan sosial. Yang keempat, biaya yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya masuk ke struktur organisasi informal. Struktur organisasi informal adalah struktur organisasi tanpa melibatkan pedoman tertulis untuk beroperasi, melainkan berdasarkan norma-norma dan sistem yang dikembangkan oleh anggota. Nah, karakteristik struktur organisasi formal. Yang pertama, pembentukan. Struktur informal muncul dari hubungan pribadi dan interaksi sosial di tempat kerja. Mereka terbentuk secara tidak terencana atau resmi, sebagaimana struktur formal oleh manajemen puncak. Nah, selanjutnya struktur organisasi. Organisasi tidak memiliki struktur atau saluran komunikasi yang didefinisikan secara jelas, sehingga interaksi dapat sepenuhnya acak dan komunikasi mengalir secara independen. Karena itu, tidak ada bagan organisasi. Selanjutnya, tujuan. Anggota mungkin tidak memiliki visi dan misi secara tertulis sebagaimana yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Selanjutnya adalah kekuasaan. Pemimpin kelompok disebut pemimpin informal,
sering kali dihasilkan dari karakteristik pribadi, bukan penunjuk resmi. Mereka memiliki kekuatan untuk memimpin dan mengarahkan anggota mencapai tujuan bersama meski tanpa gelar kepemimpinan yang resmi. Selanjutnya adalah aturan dan prosedur resmi. Organisasi beroperasi dengan dipandu oleh norma-norma sosial, bukan oleh aturan-aturan yang ditetapkan sebagaimana struktur formal. Hubungan mereka mengalir begitu saja, sehingga tidak ada aturan tertulis atau standar untuk itu. Nah, yang terakhir itu adalah ikatan hubungan. Hubungan tiap anggota tidak bisa sangat lama. Bahkan itu bisa bertahan meski anggota telah meninggalkan perusahaan. Selanjutnya adalah kelebihan struktur organisasi informal. Yang pertama, komunikasi yang cepat. Komunikasi tidak perlu mengikuti rantaian komando, melainkan itu mengalir begitu saja sehingga itu bisa jauh lebih cepat dari apa yang dilakukan di organisasi formal. Selanjutnya, pemecahan masalah lebih cepat. Misalnya nih, karyawan mungkin berkumpul setelah jam kerja normal. Mereka mendiskusikan pekerjaan mereka dan masalah dan pekerjaan lainnya. Mereka saling memberikan umpan balik konstruktif dan mencarikan solusi satu sama lain, sehingga mereka bisa menyelesaikan sendiri tanpa menunggu instruksi dari atasan mereka. Selanjutnya adalah lebih adaptif. Manajemen bisa mendapatkan dukungan yang lebih tinggi ketika misalnya mengenalkan perubahan melalui target atau strategi baru yang mana membutuhkan karyawan untuk beradaptasi. Dan mendekati kelompok-kelompok informal di dalam perusahaan penting untuk mengurangi resistensi di antara karyawan. Nah, selanjutnya adalah lebih banyak kreativitas. Karyawan lebih bebas untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitas dan ide mereka. Itu mungkin sulit di struktur formal karena kesempatan yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari organisasi informal. Yang pertama adalah sulit bertahan. Organisasi informal mudah dibentuk tapi juga mudah bubar. Misalnya ketika pemimpin keluar dan kekosongan. Dan itu bisa menyebabkan organisasi bubar karena orang yang menggantikan tidak memiliki kualitas yang sama. Nah, selanjutnya konflik antar pribadi dan antar kelompok. Ketidakcocokan seringkali muncul antar anggota maupun terhadap kelompok organisasi lainnya. Itu bisa memperburuk hubungan impersonal loh, mengakibatkan kekacauan di dalam perusahaan. Nah, kemudian kerja yang tidak sistematis, tidak ada struktur resmi, organisasi tidak membagi peran, wewenang, tanggung jawab, dan tugas ke dalam beberapa unit, sehingga itu lebih tidak terkoordinasi. Yang selanjutnya adalah kontrol yang rendah. Tidak ada aturan resmi atau cara untuk mengikat keputusan anggota. Itu tidak mengandalkan dorongan penghargaan atau hukuman sehingga sulit untuk mengelola dan mengontrol organisasi. Nah, selanjutnya informasi negatif. Rumor dan informasi menyesatkan seringkali lebih cepat menyebar melalui struktur organisasi informal. Nah, yang terakhir, lebih mementingkan kepentingan individu atau yang disebut biasanya egois. Meskipun anggota memiliki kepentingan bersama, tapi itu kurang penting daripada kepentingan individual. Dan tidak ada kewajiban bagi anggota untuk mencapai kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Demikian penjelasan yang bisa kami berikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!